Selamat sore. Minggu ini kita memasuki kuliah kedua dan materi yang akan Bapak sampaikan masih berkaitan dengan kuliah minggu pertama tentang limit, dan kuliah yang kedua ini atau minggu kedua ini sudah merupakan penggabungan antara bagaimana peran limit dalam mencari atau menghitung perhitungan kalkulus. Nah, sebelum masuk ke tentang atau bersentuhan dengan limit itu, yang kita sudah lihat sangat penting dalam menentukan atau menghitung atau mempelajari kalkulus. Kalkulus itu sendiri adalah ilmu yang sudah sangat tua ya. Kira-kira sekitar akhir abad 17 ditemukan oleh Isaac Newton di Inggris dan Leipzig di Jerman. Jadi ilmu itu hampir bersamaan waktunya ditemukan oleh kedua ahli itu, yaitu Isaac Newton dan Leipzig di Jerman. Atau sekarang usia kalkulus itu 320 tahun umurnya ya. Jadi suatu ilmu yang sudah sangat tua, tapi kita masih mempelajarinya saat ini. Nah, kalkulus itu berasal dari bahasa Yunani, artinya batu kerikil. Ya. Jadi mungkin pada waktu ratusan tahun lalu, 300 tahun lebih itu, ilmu atau satuan hitung di Yunani itu menggunakan kalkulus atau batu kerikil, sehingga batu kerikil ini yang menjadi nama ilmu kalkulus. Ya. Itu sekedar tambahan sejarah ringkas tentang kalkulus. Nah, kalkulus itu terbagi dua, yaitu pertama kalkulus diferensial dan yang kedua kalkulus integral. Pertama yang akan kita pelajari adalah kalkulus diferensial. Kalkulus diferensial adalah ilmu yang mempelajari perubahan suatu fungsi. Perubahan satu fungsi ini disebabkan oleh perubahan satu variabel bebas yang menyebabkan perubahan variabel lainnya pada fungsi itu. Nah, kita akan memulai dengan melihat suatu persamaan garis lurus ya. Garis lurus itu mempunyai koefisien arah, atau gradien atau kemiringan ya. Yang sama sepanjang garis fungsi itu. Jadi koefisien arahnya pada persamaan garis lurus, misalnya begini ya. Ini persamaan garis lurus. Ini misalnya ada dua titik, ini kita sebut X1, Y1, dan ini X2, Y2. Ya. Nah, di sepanjang garis lurus ini, di setiap titik yang ada pada garis lurus ini mempunyai
koefisien, bukan koefisien ya, gradien atau kemiringan yang sama, ya. Gradien, kemiringan atau slope ya, atau slope yang sama. Nah, Anda sudah pelajari di Matematika 1 bahwa untuk mencari kemiringan garis lurus ini, itu bisa dicari dengan cara apabila garis lurus ini dilewati oleh titik X1 dan X2, ya, maka koefisien garis lurusnya atau slope-nya ya, slope-nya atau kemiringannya itu dapat dihitung dengan cara X Y2 ya kurang Y1 dibagi X2 kurang X1. Ini adalah yang kita sebut delta Y per delta X ya. Ini adalah kemiringan garis lurus ya. Jadi di sepanjang titik ini, di sepanjang garis lurus ini, dia mempunyai koefisien slope atau koefisien kemiringan atau gradien yang sama ya. Anda sudah pelajari di Matematika 1 bahwa ini adalah kemiringan delta X, delta Y per delta X adalah kemiringan garis lurus ini ya. Nah, sekarang kalau kita lihat pada fungsi ya, pada fungsi yang bukan garis lurus ya, fungsi yang bukan garis lurus, misalnya kita ambil garis seperti ini ya. Kalau kita beri ini titik X1 Y1 ya, dan di sini titik X2 Y2, maka garis di sepanjang ini merupakan hubungan antara atau kemiringan dari garis X1 Y1 pada X2 Y2. Nah, sekarang kalau titik X1 di sini dianggap tetap atau konstan ya, dan titik X2 Y2 ini yang bergerak mendekati titik X1 Y1, maka pada fungsi, kalau ini Y adalah fungsi X, maka sepanjang kurva Y fungsi X, setiap garis yang dilalui, kalau X2 Y2 ini bergerak ya, bergerak terus mendekati Y1, sebutlah gerakannya itu seperti ini. Misalnya dia di sini ya, kemudian bergerak lagi seperti ini, kemudian suatu ketika dia bergerak sehingga mencapai suatu titik yang konstan ya. Nah, kembali ke pergerakan Y2 mendekati X2 Y2 mendekati X1 Y1, sepanjang dia bergerak dari titik-titik sepanjang fungsi Y fungsi X, itu pergerakannya atau kemiringannya semakin lama semakin kecil ya. Jadi dari sini bergerak sini, dia punya kemiringan semakin kecil, tambah ke sini semakin kecil, sehingga pada suatu ketika pergerakannya itu
konstan, ya. Nah, pada saat dia konstan, pada saat pergerakannya konstan, inilah yang disebut kemiringan garis, ya. Jadi pada saat pergerakannya konstan, kemiringan garis pada X1 Y1, ya, terjadi kemiringan garis atau slope garis pada X1 Y1 pada saat pergerakannya itu konstan. Jadi sekali lagi, kalau dia bergerak X2 Y2 ini semakin mendekati X1, dia kemiringannya itu semakin lama semakin kecil, sehingga pada suatu ketika dia konstan. Dan pada saat dia konstan itu pada titik X1 Y1, maka itulah yang disebut kemiringan garis pada titik X1 Y1, ya. Ini perbedaan kemiringan garis lurus yang Bapak sampaikan yang pertama, dibanding ini kalau dia bukan merupakan garis lurus, tapi dia non-linear, ya. Nah, pada saat kemiringan mencapai X1 Y1, jadi ketika X2 Y2 sudah mendekati X1 Y1, maka ini dikatakan semakin lama semakin kecil dan akhirnya dia konstan. Nah, pada saat itu kita mengatakan bahwa pergerakan titik X2 Y2 ini sudah mendekati 0, ya. Sehingga kita bisa menuliskan dx itu adalah limit dx mendekati 0. Itu sama dengan limit fungsi y fungsi x. Y fungsi limit sama dengan limit y fungsi x saat delta x mendekati 0, ya. Nah, oke. Jadi pada saat limit delta x mendekati 0 itu sama dengan limit fungsi y saat delta x mendekati 0, ya. Tentunya ini terjadi pada saat pada titik X1 ini bahagian dari kuliah pertama yang Bapak sampaikan, bahwa limit itu mempunyai fungsi yang penting dalam kalkulus, ya. Bahkan dikatakan limit ini atau peranan limit ini dalam kalkulus yang membedakan cabang ilmu matematika lain itu berbeda dengan kalkulus, ya. Jadi sekali lagi ini untuk menunjukkan peran atau fungsi dari limit, ya. Nah, dengan demikian maka kita dapat mengatakan, ya,
kita dapat mengatakan bahwa turunan atau kemiringan fungsi, ya, kemiringan fungsi dalam hal ini fungsi di sepanjang fungsi f(x) itu merupakan turunan pertama fungsi itu, ya. Jadi kemiringan fungsi ini, ya, merupakan turunan pertama fungsi tersebut pada titik, dalam hal ini titik x1, ya, y1, ya. Jadi sekali lagi secara umum kemiringan suatu fungsi, ya, merupakan turunan pertama dari fungsi tersebut pada titik, dalam hal ini titik x1 y1, ya.